Halo, teman-teman misteri. Pernah nggak sih kalian lembur sendirian di kantor sampai larut malam? Suasananya sepi, cuma ada suara ketikan keyboard dan hembusan AC. Tapi gimana kalau kantor kalian itu adalah salah satu gedung paling angker di Jakarta? Malam ini, aku akan ceritakan sebuah kisah tentang Bima, seorang arsitek muda yang mendapatkan pekerjaan impiannya, tapi di tempat yang salah. Apa yang dia alami di malam-malam lemburnya akan membuat kalian gak berani menoleh ke belakang saat sendirian. Simak sampai akhir, karena apa yang ditemukan Bima di lantai teratas akan mengubah segalanya. Bima merasa seperti memenangkan lotre. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia berhasil diterima di sebuah firma arsitektur yang sedang naik daun. Kantornya menempati 2 lantai di Menara Saidah, sebuah gedung megah yang menjulang di antara gedung-gedung lain di Jakarta. Sejak pertama kali melihatnya, Bima sudah terpukau. Pilar-pilar raksasa bergaya Romawi, patung-patung yang megah, dan lobi yang luas membuatnya terasa seperti masuk ke istana, bukan gedung perkantoran. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun tampak mewah dari luar, bagian dalamnya terasa kosong. Banyak lantai yang lampunya tak pernah menyala. Lift seringkali terasa lebih lambat dari seharusnya. Dan lorong-lorong panjangnya selalu terasa lebih dingin dari ruangan ber-AC lainnya. Rekan-rekan kerjanya sering berbisik tentang cerita-cerita seram, tapi Bima mengabaikannya. Ia bukan orang yang percaya tahayul. Baginya, ini adalah kesempatan emas dan ia tidak akan membiarkan gosip murahan mengganggunya. Pekerjaannya menuntut dedikasi tinggi. Bima sering harus lembur untuk menyelesaikan desain proyek besar yang menjadi tanggung jawabnya. Pada minggu pertamanya, semua berjalan normal. Ia menikmati kesunyian malam yang membantunya fokus. Tapi memasuki minggu kedua, keanehan mulai terasa. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Suatu malam, sekitar pukul 10, ia sedang serius menatap layar komputernya. Tiba-tiba dari ujung ruangan yang gelap, ia mendengar suara ketukan keyboard. Pelan, tapi ritmis. Cetek, 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 cetek. Seolah ada orang lain yang sedang bekerja juga. Bima mengangkat kepala, mengamati deretan kubikal yang gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa, ia satu-satunya orang di lantai itu. Ia mengira mungkin hanya suara dari lantai atas atau bawah. Ia kembali bekerja. Beberapa malam kemudian, kejadian itu terulang. Kali ini, ia memberanikan diri untuk bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Semakin ia mendekat, suara ketikan itu semakin jelas, seolah berasal dari salah satu komputer di kubikel paling pojok. Namun, begitu ia tiba di sana, suara itu mendadak berhenti. Monitor komputer di kubikel itu mati, kursinya kosong, dan ada lapisan debu tipis di atas mejanya. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Ia cepat-cepat kembali ke mejanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Teror yang sesungguhnya datang pada malam Jumat. Saat itu, Bima harus menyelesaikan revisi terakhir yang diminta klien. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Hanya ia dan seorang petugas keamanan di lobi yang tersisa di gedung itu. Saat sedang asyik bekerja, tiba-tiba lampu di seluruh lantai berkedip hebat sebelum akhirnya padam total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya monitor komputernya. Bima meraih ponselnya, menyalakan senter dan berjalan menuju panel listrik di dekat pintu keluar. Belum sempat ia sampai, ia mencium aroma aneh. Wangi melati yang sangat pekat bercampur dengan bau anyir seperti darah. Bulu kuduknya meremang. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera menyalakan lampu dan menghilangkan perasaan tidak nyaman ini. Saat ia berhasil menyalakan saklar utama, lampu kembali menyala terang. Aroma aneh tadi pun hilang begitu saja. Bima menghela napas lega, menganggapnya hanya konsleting listrik biasa. Ia memutuskan untuk pulang. Ia membereskan barang-barangnya, mematikan komputer, dan berjalan menuju lift. Ia menekan tombol panggil dan menunggu. Pintu lift terbuka dengan bunyi denting yang terasa lebih nyaring dari biasanya.
Ia masuk ke dalam kotak logam itu sendirian, lalu menekan tombol G untuk lobi. Pintu tertutup, lift mulai bergerak turun. Lantai 20, 19, 18, semuanya normal. Namun, saat melewati lantai 15, lift itu tiba-tiba berhenti dengan sentakan keras. Lampu di dalamnya berkedip-kedip liar. Tombol G yang tadi menyala merah kini padam. Sebaliknya, tombol lantai 14 tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Lantai yang Bima tahu persis adalah salah satu lantai yang sudah lama dikosongkan. Lift bergetar hebat sebelum akhirnya bergerak lagi. Tapi bukan ke bawah, lift itu naik. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia menekan tombol darurat berulang kali, tapi tidak ada respons. Pintu lift akhirnya terbuka di lantai 14. Di hadapannya, terhampar pemandangan yang membuatnya membeku. Lorong yang gelap gulita, sunyi senyap dan berbau sangat busuk, seperti ruangan yang sudah puluhan tahun tidak pernah dibuka. Dari ujung kegelapan, ia melihat secercah cahaya merah yang berkedip-kedip, seolah memanggilnya. Ia tidak berani melangkah keluar. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol tutup pintu sekuat tenaga. Pintu lift seolah macet, enggan menutup. Ia terus menekannya, matanya tak lepas dari kegelapan di depannya. Tepat sebelum pintu akhirnya berhasil tertutup, ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di ujung lorong. Sosok tinggi kurus, seorang wanita bergaun merah, berdiri diam menatapnya. Pintu lift itu akhirnya tertutup rapat, memutus pandangan Bima dari lorong gelap lantai 14. Detik berikutnya, kotak logam itu bergetar hebat dan meluncur turun dengan kecepatan yang tak wajar. Bukan lagi suara mesin yang halus, melainkan derit logam yang memekakan telinga, seolah-olah kabelnya akan putus kapan saja. Bima merengkuk di sudut, memejamkan mata rapat-rapat, berharap semua ini segera berakhir. Bayangan sosok perempuan bergaun merah itu terus terbayang di benaknya. Tatapannya yang kosong terasa menembus lopak matanya. Lift menghantam lantai dasar dengan bunyi dentuman keras. Pintu terbuka, tanpa pikir panjang, Bima melesat keluar. Ia tidak menoleh ke arah meja resepsionis, di mana petugas keamanan yang sedang setengah tertidur sampai terlonjak kaget melihatnya. Yang dilihat petugas itu hanyalah seorang karyawan muda dengan wajah pucat pasi, rambut acak-acakan, dan mata liar penuh ketakutan yang berlari menembus lobi dan menghilang di balik pintu kaca. Malam itu Bima tidak bisa tidur. Ia meninggalkan semua lampu di apartemennya menyala. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, pemandangan lorong gelap dan perempuan itu kembali muncul. Aroma melati dan anyir darah seakan menempel di hidungnya, membuatnya mual. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi ia menginjakkan kaki di kantor itu setelah matahari terbenam. Keesokan harinya, Bima kembali bekerja dengan perasaan berat. Kantung mata yang hitam dan wajahnya yang lesu membuat beberapa rekan kerjanya bertanya, tapi ia hanya menjawab kurang tidur. Ia berusaha bekerja secepat mungkin, menyelesaikan semua tugasnya sebelum jam 5 sore. Begitu jam kantor usai, ia menjadi orang pertama yang bergegas menuju lift. Tidak mau mengambil risiko tertinggal sendirian barang sedetik pun. Selama beberapa minggu, rutinitas itu berhasil membuatnya merasa sedikit lebih aman. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi lift yang berhenti di lantai terlarang. Ia mulai berpikir mungkin malam itu ia hanya terlalu lelah dan berhalusinasi. Mungkin semua itu hanya mimpi buruk. Tapi sosok itu belum selesai dengannya. Terornya kini datang dengan cara yang lebih halus, lebih personal. Suatu siang, saat kantor sedang ramai,
Ia merasa ada hawa dingin yang menusuk di samping kursinya, padahal tidak ada pendingin udara di dekat sana. Ia mencoba mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, ia menoleh ke layar komputernya yang gelap sejenak. Dari pantulan layar hitam itu, ia melihat sekelebat bayangan merah berdiri di belakangnya. Jantungnya mencelos. Ia memutar kursinya dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rekan-rekannya masih sibuk bekerja, tidak menyadari apapun. Kejadian kecil terus berlanjut. Pulpen yang ia letakkan di atas meja tiba-tiba ditemukan di lantai. Tumpukan kertas kerjanya yang sudah rapi mendadak berantakan saat ia kembali dari toilet. Ia merasa seperti sedang diawasi terus-menerus. Perasaan itu membuatnya gelisah dan tidak bisa fokus. Ia mulai membuat kesalahan-kesalahan kecil dalam pekerjaannya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Ia sedang mencetak denah bangunan berskala besar. Saat lembaran kertas besar itu keluar dari mesin printer, ia melihat ada sesuatu yang aneh di sudut kanan bawah. Noda tipis berwarna merah kusam membentuk jejak seperti 5 jari tangan yang ramping. Bima menyentuhnya. Noda itu terasa dingin, jauh lebih dingin dari kertas di sekitarnya. Tangannya gemetar. Dengan panik, ia meremas kertas itu menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah, berharap tidak ada orang lain yang melihatnya. Suatu hari, atasannya memintanya untuk mencari berkas proyek lama dari gudang arsip. Gudang itu adalah sebuah ruangan kecil dan pengap di belakang kantor yang jarang sekali dimasuki orang. Lorong menuju ke sana remang-remang dan udaranya terasa berat. Bima melangkah masuk dengan ragu. Rak-rak besi yang menjulang tinggi dipenuhi tumpukan map dan gulungan kertas gambar yang sudah berdebu. Ia mencari-cari di antara rak, menyibak sarang laba-laba yang menggantung. Tiba-tiba, dari rak paling atas, sebuah map tebal berwarna hitam jatuh dengan bunyi gedebu keras, menyebarkan debu ke udara. Bima terbatuk. Itu bukan map yang ia cari. Map ini tidak memiliki label apapun. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, ia memungutnya dan membukanya. Isinya bukanlah gambar-gambar arsitektur, melainkan setumpuk berkas data karyawan dari sebuah perusahaan asuransi yang pernah berkantor di gedung ini bertahun-tahun yang lalu. Bima tahu, perusahaan itu dulu menempati lantai 14. Ia membolak-balik lembaran kertas yang mulai menguning. Data diri, alamat, nomor telepon, tidak ada yang istimewa. Sampai ia tiba di satu halaman. Di sudut atasnya terpasang sebuah foto paspor hitam putih yang dijepit dengan klip kertas berkarat. Foto seorang wanita muda dengan senyum tipis yang tampak dipaksakan dan tatapan mata yang tajam. Namanya tertera di bawah foto, Larasati Wijaya. Jantung Bima berdebar semakin kencang. Ada secari kertas koran yang sudah kusam terlipat di balik lembaran itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Itu adalah sebuah berita kecil dari belasan tahun silam. Judulnya membuat darahnya serasa membeku. Tragedi di Menara Saida, karyawati ditemukan tewas bunuh diri. Bima tidak perlu membaca isi beritanya. Matanya terpaku pada foto kecil yang tercetak di koran itu. Foto Larasati. Dalam foto itu, ia sedang tersenyum di sebuah acara kantor dan gaun yang ia kenakan, meskipun dalam cetakan hitam putih, Bima tahu persis apa warnanya, merah, gaun yang sama dengan yang dikenakan oleh sosok di lantai 14. Menemukan berkas Larasati Wijaya bukan menenangkan Bima, malah menyeretnya lebih dalam ke pusaran misteri dan ketakutan. Siang hari ia dihantui oleh bayangan dan bisikan. Malam hari ia disiksa oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia selalu berada di lorong gelap lantai 14. Ia melihat Larasati tidak lagi berdiri diam di kejauhan, tapi berjalan perlahan ke arahnya. Gaun merahnya seolah menyala dalam kegelapan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam, seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Setiap kali Larasati mengulurkan tangannya, Bima akan terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Larasati. Dari potongan berita koran itu, ia tahu perempuan itu meninggal karena melompat dari gedung. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan ia bunuh diri karena patah hati setelah dikhianati oleh kekasihnya yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Namun berita itu tidak menyebutkan detail lebih jauh. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Bima menjadi terobsesi. Proyek besarnya terbengkalai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari artikel lama atau forum daring yang membahas tragedi Menara Saida. Ia menemukan sebuah utas di forum lawas, di mana beberapa mantan karyawan perusahaan asuransi itu berdiskusi. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Larasati bukanlah tipe orang yang akan bunuh diri. Ia adalah karyawan yang ceria dan ambisius. Ada rumor yang lebih kelam. Larasati sebenarnya tidak melompat. Ia didorong. Desakan untuk mencari tahu kebenarannya menjadi semakin kuat, mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa seolah-olah arwah Larasati sedang meminta bantuannya. Ia harus kembali ke lantai 14. Kali ini bukan karena terjebak, tapi karena keinginannya sendiri. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Bima tidak ikut bergegas keluar. Ia menunggu, duduk di kubikelnya yang gelap. Jantungnya berdebar kencang, menantikan saat yang tepat. Sekitar pukul 11 malam, ia bangkit. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju lift. Kali ini, ia tidak menekan tombol G, ia menekan tombol 14. Anehnya, lift itu menurutinya tanpa masalah. Pintu tertutup, dan kotak itu naik dengan mulus. Tidak ada getaran, tidak ada lampu berkedip. Seolah-olah perjalanannya kali ini memang sudah direstui. Denting lendu terdengar saat lift tiba di lantai 14. Pintu terbuka. Pemandangan di hadapannya sama persis seperti malam itu. Lorong yang gelap, pengap, dan berbau busuk. Tapi kali ini Bima tidak takut. Ia menyalakan senter ponselnya dan melangkah keluar dari lift. Cahaya senternya menyorot lantai yang penuh debu dan langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Pintu-pintu ruangan kantor di sepanjang lorong tertutup rapat. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya menggema di kesunyian. Ia merasa tidak sendirian. Hawa dingin yang menusuk kembali menyelimutinya. Dari sudut matanya, ia bisa merasakan ada gerakan, bayangan yang melintas cepat di antara pilar-pilar beton. Ia berhenti di tengah lorong, memutar tubuhnya perlahan. "Larasati?" bisiknya ke dalam kegelapan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Ia melanjutkan langkahnya hingga tiba di ujung lorong, di sebuah jendela besar yang kotor dan retak. Dari sini, pemandangan lampu kota Jakarta terhampar indah, kontras dengan suasana kelam di dalam gedung. Bima mengarahkan senternya ke lantai di depan jendela. Di sana, di antara debu tebal, ada bekas goresan samar, seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa. Tiba-tiba, ponsel di tangannya bergetar hebat dan layarnya menyala dengan sendirinya, menampilkan notifikasi kalender. Bima mengerutkan kening. Itu bukan notifikasi darinya. Sebuah pengingat acara baru telah ditambahkan secara misterius. Judulnya membuat darahnya berdesir. Lompat, jam 00. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.58.
2 menit lagi. Suara isak tangis yang pilu tiba-tiba terdengar dari belakangnya, sangat dekat. Bima memutar badannya dengan cepat. Di sana, hanya beberapa langkah darinya berdiri sosok Larasati. Gaun merahnya kusam dan compang-camping. Wajahnya pucat pasi, basah oleh air mata yang tampak seperti darah. Tatapan matanya tidak lagi sedih, melainkan penuh amarah dan keputusasaan. Ia tidak melihat ke arah Bima. Ia menatap ke satu titik di belakang Bima, ke arah jendela besar. Sosok itu mulai berjalan, tapi gerakannya aneh, seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Ia melewati Bima, tubuhnya terasa dingin seperti es. Bima membeku di tempat, tak mampu bergerak, hanya bisa menonton. Arwah Larasati terus berjalan menuju jendela. Saat ia semakin dekat, Bima melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di belakang Larasati, melayang sesosok bayangan hitam pekat tanpa wujud yang jelas. Tangan-tangan bayangan itu mencengkeram bahu Larasati, mendorongnya maju dengan paksa. Inilah yang mendorongnya, bukan kesedihan, tapi entitas jahat yang menghuni tempat ini. Ponsel Bima bergetar lagi. Jam menunjukkan pukul 00. Tepat pada saat itu, arwah Larasati tiba di depan jendela. Ia berbalik menatap lurus ke arah Bima. Untuk sesaat, mata yang penuh amarah itu berubah menjadi permohonan putus asa. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, sosok bayangan hitam itu mendorongnya dengan kasar. Tubuh Larasati terhempas ke belakang, menabrak kaca jendela yang langsung pecah berkeping-keping. Bima hanya bisa terdiam mengeri saat arwah perempuan itu jatuh ke dalam kehampaan malam, mengulangi tragedi yang sama persis seperti belasan tahun lalu. Setelah sosok Larasati menghilang, bayangan hitam itu perlahan berbalik. Kini ia menatap Bima. Bima tidak bisa melihat wajah, tapi ia bisa merasakan tatapan jahat yang tak terhingga. Tatapan lapar yang kini telah menemukan targetnya baru. Ia sadar, ia tidak dipanggil ke sini untuk membantu Larasati. Ia dipanggil untuk menggantikannya. Kisah Bima tidak pernah ada akhirnya. Keesokan paginya, mejanya ditemukan kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa orang bilang ia pindah kerja, tapi tidak ada yang pernah bisa menghubunginya lagi. Seolah-olah ia lenyap di telan bumi. Tapi para penjaga keamanan yang sudah lama bekerja di sana tahu. Mereka bilang setiap malam, jika kamu berani naik ke lantai 14, kamu tidak hanya akan melihat sosok wanita bergaun merah yang menatap keluar jendela. Kadang di sampingnya berdiri sosok seorang pria muda dengan wajah pucat dan mata kosong menatap ke arah lift, seolah-olah menunggu korban berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetap waspada.